Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan Teknologi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e-planning dan e-budgeting. Nah, ada dua hal yang sangat penting di dalam pembangunan, terutama di daerah, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Apa sih perencanaan pembangunan daerah itu? Perencanaan pembangunan daerah itu pada dasarnya suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Jadi sekali lagi pada dasarnya ini perencanaan yang diadakan di daerah untuk komunitas, wilayah tertentu, pemerintah tertentu, lingkungan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, ya, terutama dalam rangka mencapai prioritas-prioritas pembangunan tertentu. Nah, satuan organisasi unit perangkat daerah yang ditugasi atau memiliki tupoksi untuk melakukan perencanaan pembangunan yaitu Bapeda. Nah, ini di beberapa Bapeda biasanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tapi juga sekarang ada yang namanya Bapeda, B-nya 4, jadi Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah gitu ya. Tapi biasanya memang yang belum kembali lagi nih, Bapeda-nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau singkat Bapeda adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu gubernur, bupati, wali kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan. Nah, ini jadi sekarang malah di genrekan, dijelaskan Bapeda itu jadi 4 Bapeda Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Penelitian dan Pembangunan Daerah ya. Pembangunan Daerah. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan unsur perencanaan pemerintahan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Nah, jadi sebenarnya khusus untuk Bapeda ini sebagai koordinator perencanaan di daerah ya. Perencanaan yang dilakukan oleh SOPD lain, ya unit kerja lain itu dikoordinasikan oleh Bapeda. Nah, beratnya tupoksi yang diemban membuat Bapeda membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal, baik dari sisi waktu maupun kualitas. Nah, maka salah satu instrumennya itu adalah dengan e-planning. Nah, sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 dengan adanya alat bantu yang namanya e-planning. Bapeda dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. Nah, ini bagaimana sebenarnya pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government ya, atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sebenarnya sekarang lebih luas lagi dalam segala hal gitu sistem e-gov ini ya. Bahkan ada yang namanya muncul misalnya smart city, regency smart gitu ya. Sekarang itu pada dasarnya ya
mengurangi tata kelola birokrasi yang buruk. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini beberapa hal yang ada di dalam sub-sub pemerintahan gitu ya, dilakukan dengan melakukan pemanfaatan teknologi. Nah, akhirnya terutama di dalam mengelola sistem e-government itu berdasarkan kepentingan kebutuhan. Itu yang jeleknya itu di situ ya. Menginginkan Indonesia developing dan pemborosan anggaran, makanya sebenarnya perlu ditata dengan SPP ini. Karena yakin dengan SPP itu bisa menjadi lebih transparan, bisa lebih menjadi partisipatif, bisa lebih menjadi akuntabel, bisa lebih menjamin efektif dan efisiensi. Nah, bagaimana struktur kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini? Pertama, ini SBB itu dari segi policy ya, tata kelolanya, baik kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, bisnis prosesnya, nih ada sistem dan ada aplikasi. Jadi pada dasarnya policy-nya bagaimana, misalnya dalam bentuk perda gitu ya, yang mengatur tentang SPBE atau e-gov ini atau e-government ini. Nah, ini terutama tentang tata kelola seperti apa gitu ya, nantinya itu. Lalu bisnis bagaimana proses-prosesnya yang dirancang gitu ya. Nah, sistem ada jaringannya, ini terutama pulsanya ya, ini jaringannya, sistem jaringan, ada aplikasinya, sistem informasinya. Nah, ini kebijakan infrastruktur ICT. Nah, ini semuanya menyangkut tiga hal ini gitu ya. Jadi ada kebijakan, terutama perdanya atau pergubnya, ada sistemnya, bisnis prosesnya bagaimana, tata kelola urutannya, prosesnya itu seperti apa gitu ya. Lalu ada jaringannya, lalu ada aplikasinya, program-programnya itu, dan itu menjadi suatu jalinan yang tersendiri gitu ya, dibangun atas dasar ini. Nah, kebijakan SPBE atau e-gov ini Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan teknologi informasi e-government, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, lalu ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan ada Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini dasar-dasar kebijakan dari SPBE gitu ya, di tingkat nasional. Adapun elemen SPBE ini sistem pemerintahan berbasis elektronik terdiri dari berbasis internet, IT, ICT, web based tech. Salah satu aplikasi terpadu adalah GRMS. Lalu berbasis non-internet, otomatisasi proses administrasi, mesin absensi, telepon, fax, sistem tata suara, alarm, mesin antrian, fotokopi, SMS, MMS, wireless, CCTV, telekonferensi, kartu elektronik, dan DFC. Dan ini semuanya yang ada dilakukan di Indonesia. Ya. Adapun tujuan dari SPBE, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Untuk G2C ya. Lalu ada pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha, G2B, dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara, serta menyediakan fasilitas dialog publik, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja transparan, efisien, serta melancarkan transaksi dalam pelayanan antara lembaga pemerintah. Gitu. Jadi pada dasarnya bentuk tujuan dari SPB itu bagaimana membentuk jaringan ya. Bentuk e-government itu ada G2C, G2B, dan G2G. Sebenarnya ada lagi satu yaitu G2E kepada kelas pekerja ya. Nah, bagaimana strategi pengembangan SPBE? Nah, menurut Impres nomor 3 tahun 2003, ini pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Penataan sistem manajemen dan proses kerjanya ya,
pemerintah pusat dan daerah secara holistik. Lalu pemakaian teknologi informasi secara optimal, peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Lalu pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan literasi masyarakat. Terakhir ini pelaksana pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang holistik dan terukur. Nah, bagaimana sih kita itu menuju e-government atau SBB ini? Pertama, kalau pemerintah itu menuju e-government itu, kalau lebih dengan pemerintah secara manual, nah sekarang dengan pemerintah berbasis ICT. Transformasinya, ini penguatan ICT, lalu perubahan budaya kerja, penggunaan internet, kalau biasanya manual saja, dan lalu perubahan proses kerja, bisnis proses, penggunaan infrastruktur telematika, lalu SOP dan rujukan politik, ini penggunaan sistem aplikasi, peraturan dan perundangan, standarisasi metadata, leadership, transaksi dan perlukan data elektronik serta sistem dokumentasi elektronik. Jadi ini salah satu perubahan-perubahan yang harus dilakukan ketika pemerintah yang non elektronik dengan elektronik. Faktor kunci implementasi SBB pertama infrastruktur jaringan dulu ya. Kalau tambah jaringan susah juga. Kebayang saya pernah mengajar gitu ya yang dipakai berbasisnya e-learning gitu, tapi di sana tidak ada listrik dan tidak ada jaringan, kan pusing gitu. Lalu penetrasi komputer, apalagi kalau tidak ada komputer harus ada listrik juga kan. Penetrasi internet, peraturan perundang-undangan, organisasi, sistem manajemen dan prosedur kerja, sistem aplikasi, sumber daya manusia, TIK-nya, e-leadership, strategi TIK-nya, dana dan anggaran, manajemen perubahan. Nah, yang penting salah satunya manajemen perubahan yang seperti kita bahas tentang di 40 membahas tentang prinsip-prinsip e-government. Program utama SPBE ini pertama jaringan intra pemerintah, menghubungkan semua sistem elektronik pemerintah. Ini yang sangat krusial itu, jangan karena pada dasarnya sekarang ini masing-masing SOPD atau unit kerja tuh bekerja memiliki program sendiri yang terpisah antara satu unit kerja dengan lainnya. Nah, yang penting itu sistem jaringan yang sangat penting sekarang. Lalu sistem penghubung layanan pemerintah, memfasilitasi perubahan data dan informasi antar badan pemerintah. Lalu integrasi data elektronik terpadu, menampung, menggabungkan, dan mengolah semua data pemerintahan. Lalu keamanan informasi pemerintah, melindungi informasi dan sistem, informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, penggangguan, dan penghancuran oleh pihak yang terlibat. Termasuk ini yang sangat meresahkan pada waktu sekarang ini, yaitu berkaitan dengan jebolnya informasi tentang data warga negara Indonesia akibat jebolnya data yang dimiliki oleh BPJS gitu ya. Ini kan ribet sekali kan ya. Lalu aplikasi nasional menjalankan fungsi proses dan mekanisme kerja secara elektronik secara nasional harusnya. Lalu portal nasional menghubungkan layanan pemerintah berbasis situs web yang mudah digunakan oleh masyarakat. Jadi misalkan bagaimana ini ya tentang yang salah satu aja mensinkronkan antara data mahasiswa, data pencari kerja gitu ya. Nah, itu juga sangat-sangat mungkin akan bermanfaat kalau tersinkronkan gitu ya. Nah, ini oleh karena itu yang tadi yang kita bahas itu ya pada dasarnya bisa digambarkan di sini gitu ya. Nah, ini government menjadi e-government itu penyelenggaraan pemerintahan yang manual ditransformasi penyelenggaraan berbasis pemerintahan ICT. Walaupun ingatkan bukan ICT-nya ini penting kan dalam e-government itu, tapi mentalitasnya ya, jadi orang-orang di dalamnya ada transformasinya ini yang penting itu ya. Lalu transformasi itu ada perubahan budaya kerja ya penggunaan internet seperti yang saya sebutkan tadi, perubahan proses kerja, bisnis proses, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, SOP dan kebijakan ini, standarisasi metadata, peraturan dan perundangan, ini transaksi dan pertukaran data elektronik, dan leadership yaitu sistem dokumentasi elektronik. Nah, ini ada perubahan yang mendasar ini ya, perubahan yang mendasar. Nah, apa sekarang capaian SCBE yang hendak dicapai? Itu sebenarnya penerapan pedoman umum penerapan IKTP, ini G2C ya. Lalu penerapan website, email, video conference gitu ya.
Lalu penerapan e-procurement G2B, penerapan e-planning G2G, penerapan e-budgeting G2G. Nah, penerapan berbagai kegiatan berbasis elektronik, e-ticketing, ticketing ya, e-compliance intinya. Ini pada dasarnya semuanya dirancang untuk ini ya, kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah. Mungkin semakin lama semakin banyak seluruh kegiatan masyarakat itu berbasiskan elektronik nantinya itu yang dikomandani oleh pemerintah. Nah, sekarang langsung kepada pembicaraan yang kita pokok bahasan pada kali ini, yaitu perencanaan dan penganggaran berbasis internet. Nah, program utama SPB ini pertama, sekali lagi ada jaringan intra pemerintah menghubungkan semua sistem elektronik pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar badan pemerintah, integrasi data elektronik terpadu, menampung, menggabungkan dan mengelola semua data pemerintah. Lalu keamanan informasi pemerintah melindungi informasi, sistem informasi dari akses penggunaan yang tidak baik. Lalu aplikasi nasional menjalankan fungsi proses dan mekanisme kerja secara elektronik secara nasional. Portal nasional menghubungkan layanan pemerintah berbasis web yang mudah digunakan. Nah, ini saya kira program utama yang mau dijalankan oleh pemerintah tentang e-gov di Indonesia itu ya. Dengan menggunakan sistem elektronik, terwujud konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah dengan Renstra, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja ya, SKPD dan pra-RKA. Nah, ini diharapkan dengan adanya sistem perencanaan penganggaran berbasis internet ini atau e-planning atau e-budgeting ini, maka pertama ya tujuannya konsistensi ya. Yang kedua, efisiensi dan ekuitas waktu perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, interaksi antara instansi serta Bapeda terhubung oleh sistem. Hubungan terhadap prioritas provinsi, prioritas nasional dan lainnya diolah oleh sistem. Lalu akuntabilitas perencanaan penganggaran terjamin. Dan yang selanjutnya adalah leluasa melakukan analisis terhadap pencapaian sasaran prioritas karena proses administrasi perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh sistem. Jadi tidak manual lagi yang 140 bisa berubah. Sudah ada SOP yang jelas di dalam sistem itu. Nah, ini saya kira ya mekanisme kerja e-planning itu dan e-budgeting ya, di penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gitu ya. Daerah lah, ada visi misi tujuan sasaran program, ada indikator sasaran, impact dan dampak ini. Lalu ini dari visi misi tujuan sasaran program itu disusun menjadi program dan indikator Renstra SKPD dan indikator program outcome hasilnya. Nah, ini sini ada prioritas daerah, ada sasaran prioritas, ada program, ada rancangan awal kerja SKPD. Nah, ini di musrenbang melalui musrenbang kelurahan, desa gitu ya. Lalu pembangunan pagu indikatif, usulan ke kecamatan ke SKPD, ada musrenbang kecamatan, usulan kelurahan kecamatan atau desa kecamatan. Ini ada verifikasi usulan oleh SKPD, pramusrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, forum SKPD, rancangan akhir Renja SKPD, kelurahan kecamatan, kelurahan atau desa, bahkan muslim kota atau kabupaten. Ini lalu ada peraturan wali kota atau peraturan bupati tentang RKPD dan kerja pemerintah daerah. Lalu download Renja dan RKPD oleh Bapeda, penciptaan rancangan akhir RKPD dan Renja kecamatan, kelurahan atau kecamatan desa. Nah, inilah sebenarnya ada tinggal diklik aja gitu ya, sudah ada gitu. Nah, bagaimana sistematika dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Nah, ini pada dasarnya ada rencana pembangunan jangka panjang daerah, ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada Renstra daerah ya. Pertama ini di rencana pembangunan jangka menengah jangka panjang daerah itu ada pendahuluan, ada gambar umum, kondisi daerah, analisis dan isu-isu strategis, misi dan misi daerah, arah dan tahapan pembangunan dan penutup. Sedangkan di rencana pembangunan jangka menengah itu ada pendahuluan,
ada gambaran dan kondisi daerah, gambaran pengelolaan dan proyeksi keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kerangka pendanaan, penutup. Nah, ini dimasukkan ke dalam RKP rencana kerja pemerintah daerah itu pendahuluan, ada kondisi perencanaan RKP di dalam tahun lalu, prioritas pembangunan daerah, rencana ekonomi dan keuangan daerah, rencana program kegiatan dan pagu indikatif dan penutup. Nah, sekarang rencana pembangunan daerah itu ada pendahuluan, ada gambaran pelayanan perangkat daerah, perangkat daerah ini isu-isu pelayanan perangkat daerah, tujuan sasaran program perangkat daerah, rencana program dan kegiatan dan kerangka pendanaan, penutup, dan ada rencana kerja perangkat daerah, ada pendahuluan, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, dan rencana program kegiatan dan pagu indikatif dan penutup. Nah, saya kira ini sistemika bagaimana dokumen pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah ini ya. Jadi sekali lagi ada RPJPD, ada RPJMD, ada Renstra perangkat daerah, ini rencana kerja perangkat daerah, ada renja. Jadi pada dasarnya ada 5 hal dokumen yang ada di dalam perencanaan pembangunan daerah itu. Bagaimana keterpaduan sistemnya, terutama antara anggaran dan antara planning dengan budgeting gitu ya. Nah, ini tadi yang 5 tadi gitu ya, yang sistem perencanaan, dokumen perencanaan 5 tadi ada dibarengi juga sebenarnya ada KUA, PPS, lalu ada ini dari RKPD ini, lalu dari Renja itu ada RKA SKPD. Nah, dari keduanya ini, dari RKPD rencana kerja perangkat daerah dan Renja rencana kerja SKPD ini muncul yang namanya RKA SKPD, kerja dan anggaran pemerintah daerah. Nah, muncul di dalam rencana anggaran pendapatan belanja. Lalu setelah digodok di DPRD maka jadi APBD. Nah, inilah yang jadi DPA SKPD ya, atau SOPD. Biasanya sekarang SOPD namanya, tapi memang kadang-kadang ada juga SKPD. Nah, ini ya. Jadi pada dasarnya antara dokumen dan perencanaan dan dokumen penganggaran ini seperti ini, supaya terkait. Nah, ini yang sekarang itu dibangun sebenarnya di beberapa daerah pun sudah dibentuk peraturan daerahnya bagaimana. Seperti di Sumedang itu sudah 2 kali kita melakukan perubahan, melakukan ada sekali perubahan tentang Perda tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah gitu. Nah, sekali lagi kita bahas satu persatu tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ini. Pertama ini sekali lagi ada pendahuluan, ada gambaran umum kondisi daerah, ada analisis isu strategis, visi dan misi daerah, arah dan tahap pembangunan dan penutup. Sedangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu isinya itu pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan dan proyeksi keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kerangka. Nah, ini semuanya akan diisikan saja gitu ya. Lalu ada rencana kerja perangkat daerah, ini ada pendahuluan dan kondisi pencapaian RKPD tahun lalu, prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program kegiatan pagu indikatif dan penutup. Sedangkan Renstra perangkat daerah ini ada pendahuluan, ada gambaran umum pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah, tujuan dan sasaran program perangkat daerah, rencana program kegiatan kerangka pendanaan dan penutup. Sedangkan Renja kerja perangkat daerah ada pendahuluan, hasil kerja Renja perangkat daerah tahun lalu, dan rencana program kegiatan pagu indikatif. Nah, ini saja ya. Jadi perbedaannya itu ingatkan ini rencana program kegiatan pendanaan. Kalau di RKPD ada rencana program kegiatan dan pagu indikatif, program pendanaan itu
semakin menjadi rencananya semakin lebih detail gitu ya. Nah, keterbukaan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti kita bahas pada ini ya, keterpaduan sistem ini ya. Pada dasarnya rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, rencana restart dan SKP rencana keterpaduan antar kelima dokumen perencanaan dan kegiatan-kegiatan di dalam penganggaran. Lalu apa sih hakikat e-planning ya? Pada dasarnya e-planning itu alat untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah, jadi tinggal mengisikan gitu ya. Sehingga setiap orang bisa membaca, setiap stakeholder bisa membaca, oh ini tuh rencananya, jangan dirubah-rubah gitu kan. Lalu alat untuk menyusun Renstra, alat untuk menyusun RKPD, alat untuk menyusun Renja, alat untuk menulis tembang kecamatan dan kota atau kabupaten provinsi. Jadi pada dasarnya itu yang namanya e-planning itu ya. Bagaimana yang tadinya manual gitu ya berbasis elektronik gitu saja ya. Sama sih dokumennya juga sama itu. Tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan e-planning itu pertama persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, rumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD. Nah, penyusunan rancangan pembangunan daerah itu dan Rensta ya ini ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu penyusunan rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD sendiri, musrenbang RPJMD, rancangan akhir RPJMD, Perda tentang RPJMD. Jadi ini setiap 5 tahun sekali ini ya sebenarnya. Terutama setelah seorang kepala daerah dan wakilnya terpilih gitu. Nah, ada juga Rensta SKPD ya, jadi menyesuaikan setelah daerah ini semua SKPD menyesuaikan ya. Terutama penyusunan rancangan Rensta SKPD ini, penyusunan rancangan Rensta SKPD terhadap RPJMD karena mungkin saja beda visi misi setiap kepala daerah itu. Nah, ini verifikasi menetapkan Rensta SKPD dan penyempurnaan rancangan akhir Rensta SKPD. Nah, ini jadi pada dasarnya inilah yang disusun di dalam e-planning itu. Nah, di dalam penerapan e-planning ini di mana saja letaknya penerapan e-planning? Ya, ini misalkan seperti tadi di bab 1 pendahuluan. Nah, ini bab 2 gambaran umum dan fungsi daerah. Nah, ini bab 3 ini gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Bab 4 analisis isu-isu strategis. Nah, ini bab 5 tentang visi misi tujuan dan sasaran.